Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Mariana, saya mahasiswa dari IKI PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sastra daerah Kalimantan Barat yang berasal dari daerah saya, yaitu Skadau Hilir. Di sini saya akan menceritakan fabel yang berasal dari daerah saya, yaitu Kisah Naga dan Buaya. Di sini cerita tersebut menceritakan tentang keserakahan kedua anak raja yang memperebutkan tahta yang diperintahkan oleh ayahnya. Yang kedua ada cerita mitos dari Skadau yang berjudul Goa Lawangkuari, di mana goa tersebut dipercayai oleh masyarakat setempat menyimpan aura mistis. Cerita ketiga epos Skadau yaitu Kerajaan Kusumanegara, yang dimana kerajaan tersebut seiring berjalannya waktu di bawah kepemimpinan Gusti Kolen dan Gusti Adnan Pangeran Agong. Yang keempat ada legenda Skadau, kampung yang berubah menjadi batu. Jadi cerita ini menceritakan tentang si nenek tua yang membalas perbuatan penduduk setempat karena perlakuan yang semena-mena terhadap cucunya. Baiklah, informasi ini saya dapat oleh Bapak Gusti Muhammad Effendi. Lokasi atau latar objek pembahasan yaitu di Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Saya melaksanakan penelitian tersebut pada hari Kamis 20 April 2023. Latar waktu pada hari itu yaitu jam 1.30 sampai dengan 15.43. Latar suasana yang saya dapatkan pada saat itu yaitu informan menceritakan keempat cerita tersebut merasa senang sebab menyusut kembali cerita sejarah yang mengandung berbagai unsur merupakan hal yang dapat melestarikan sastra di daerah agar selalu menjadi sejarah bagi masa ke masa. Jadi tujuan pembahasan ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Sastra Klasik Kalimantan Barat, melestarikan salah satu budaya daerah serta sebagai karya sastra daerah yang harus dilestarikan agar tidak hilang dari masa ke masa, serta menelaah karya-karya sastra. Analisis data menelaah struktur pembangunan yang terdapat di dalam cerita berikut. Yang pertama ada unsur intrinsik di dalam fabel. Tema yaitu kisah naga dan buaya. Tokoh, raja, istri raja, naga dan buaya. Penokohan, karakter raja dan istri raja, protagonis, karakter naga antagonis, karakter buaya protagonis. Latar tempat di perkampungan, latar suasana kecewa dan sedih, alur maju, amanat, patuhilah nasihat orang tua, jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang mereka berikan kepadamu. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada fabel di atas adalah terdapat nilai moral yang memberikan pelajaran bahwa apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua hendaklah untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Di sini ada unsur intrinsik yang terdapat pada mitos, yaitu tema Goa Lawangkuari, tokoh Pangeran Agong. Amanat pada mitos tersebut, mitos hanyalah kisah berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi dan dianggap sakral. Unsur ekstrinsik yang terjadi pada mitos di atas adalah pada masa itu, masyarakat mempercayai sebuah goa yang merupakan tempat pertapaan raja-raja dan masyarakat sekitar juga mempercayai bahwa goa tersebut merupakan tempat persembunyian Pangeran Agong dari kerajaan Skadau dulunya. Baik, di sini ada unsur intrinsik yang terdapat pada cerita epos Skadau. Yang pertama tema tersebut Kerajaan Kusumanegara. Tokohnya
Pangeran Engkong, Pangeran Agong, Pangeran Kadar, Pangeran Senarong, Pangeran Suma, Putra Mahkota Abang Todong, Sultan Anum, Abang Ipong, Gusti Mekah, Abang Usman, Haji Gusti Abdullah, Gusti Ahmad, Gusti Hamid, dan Gusti Kolen. Alur pada epos tersebut yaitu alur maju, latar tempat kerajaan Sekadau, amanat yang terdapat pada epos. Epos hanyalah salah satu cerita rakyat yang menceritakan riwayat perjuangan seorang pahlawan. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada epos di atas adalah terdapat sebuah kerajaan Sekadau terletak di daerah Kematu, di mana pada masa itu pemerintahan kerajaan selalu berganti-ganti setelah raja pertama yaitu Pangeran Engkong wafat. Cerita keempat ada unsur intrinsik yang terdapat pada legenda. Yang pertama tema tersebut kampung yang berubah menjadi batu. Tokohnya ada sang raja, putri raja, nenek tua dan cucunya, serta nelayan. Penokohan sang raja dan putri raja antagonis, nenek tua dan cucunya protagonis, nelayan antagonis. Alur yang terdapat pada legenda tersebut yaitu alur maju yang berlatar kampung yang terletak di muara sungai. Sudut pandang dari cerita di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa kita selalu rendah hati dan tidak sombong terhadap apa yang kita miliki, dan jangan membeda-bedakan seseorang dari segi apapun. Amanat, bijaksanalah dan dalam bersikap kepada orang, sebab bagaimanapun penampilan setiap orang harus tetap dihargai. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada legenda di atas adalah terdapat nilai budaya dan nilai moral. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada kumpulan cerita rakyat Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kumpulan cerita rakyat terkandung nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut dapat berhubungan dengan diri sendiri dan sesama manusia. Adapun hal yang mencakup aspeknya yaitu seperti nilai moral keadilan, nilai moral menghargai, nilai moral rendah hati, kebaikan hati, serta tanggung jawab, seperti yang terdapat dalam cerita-cerita di atas. Baik, sekian penyampaian serta pembahasan sastra daerah yang berasal dari Sekadau Hilir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.